Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jogi dan juga teman-teman kelas 74C. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Pada siang kali ini, perkenankan saya, Citra Suryani Wardani, akan membawakan presentasi secara online mengenai paper GBE terkait analisis faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan, khususnya pada PT Pama Persada Nusantara. Indonesia dan tambang batubara. Dari judul tersebut sudah dapat dilihat bahwa saya akan menjelaskan terkait salah satu perusahaan batubara di Indonesia. Untuk latar belakang permasalahannya sendiri, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, terdiri dari bahan galian, hutan, sumber daya laut, dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Salah satu bahan galian tambang yang paling sering dimanfaatkan adalah batu bara. Nah, dari batu bara ini, manfaat yang paling sering kita rasakan yaitu batu bara sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Nah, karena harganya itu yang lebih ekonomis dibanding dengan komoditas lain seperti solar contohnya. Kemudian produksi batu bara di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, baik untuk memenuhi pasar di Indonesia atau pasar domestik maupun pasar luar negeri. Hal ini terbukti menurut data dari BPS tahun 2019, Indonesia berada pada posisi keempat sebagai produsen batubara terbesar di dunia setelah Cina dan juga India. Perkembangan batubara ini tidak terlepas dari peran industri kontraktor batubara. Salah satu kontraktor yang bergerak di bidang pertambangan mineral, khususnya batubara, adalah PT Pama Persada Nusantara atau PAMA. Karena dapat dilihat, sektor pertambangan ini merupakan penyumbang pemasukan negara yang terbesar, maka ada banyak perusahaan yang terjun di industri tambang. Dikarenakan persaingan pada industri tersebut semakin kompetitif, oleh karena itu di sini PAMA sebagai salah satu perusahaan yang ada di industri pertambangan perlu untuk perencanaan yang matang untuk mengantisipasi perubahan dalam jangka pendek maupun menengah dan untuk mengetahui bagaimana sih posisi perusahaannya. Berangkat dari latar belakang masalah yang tadi sudah saya jelaskan, kali ini saya akan menjelaskan terkait apa saja rumusan dan juga tujuan penelitian dari paper kali ini. Paper kali ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah apa saja faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PT Pama Persada dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Kemudian, yang kedua terkait apa saja peluang, ancaman, dan implikasi bisnis yang akan dihadapi PT Pama Persada dengan melihat faktor eksternal tersebut. Kemudian, dari rumusan permasalahan tersebut, akhirnya menemukan suatu tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PT Pama Persada Nusantara dalam melakukan kegiatan operasi bisnisnya, dan yang kedua untuk menganalisis berbagai macam peluang, ancaman, dan juga implikasi bisnis yang dapat diambil dari faktor-faktor eksternal tersebut. Setelah saya tadi sudah mempresentasikan background dari penelitian ini, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut profil perusahaan PT Pama Persada Nusantara atau biasa yang disebut PAMA. PAMA merupakan anak perusahaan PT United Tractors, distributor utama alat berat Komatsu di Indonesia. PAMA sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis mining and earth moving contractor, di mana PAMA mengelola pertambangan batu bara dan juga emas, kemudian melakukan konstruksi bendungan, pengerjaan jalan, penggalian lahan tambang, dan transportasi proyek di seluruh Indonesia. Awal mulanya di tahun 1974,
PAMA adalah divisi dari PT United Tractors, yang kemudian tahun 1993 divisi ini berubah menjadi perusahaan mandiri bernama PT PAMA Persada Nusantara. Dalam melakukan kegiatan penambangannya, PAMA saat ini memiliki total 22 ribuan karyawan berdedikasi tinggi dan lebih dari 4.000 unit armada alat berat. Masuk pada bagian kesimpulan dari analisis faktor eksternal perusahaan PAMA. Dalam hal ini diketahui terdapat 8 faktor yang mempengaruhi performa perusahaan. Antara lain ada lingkungan ekonomi, kemudian lingkungan alam, demografi, hukum domestik, hukum internasional, sosial budaya, pemerintahan, informasi, dan juga teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dan strategi perusahaan, di mana diharapkan perusahaan mampu menghadapi perubahan pada lingkungan eksternal bisnis. Oleh karena itu, PAMA perlu melakukan analisis lingkungan eksternal secara berkala agar PAMA dapat bersaing secara global dan dapat sustain dalam industri pertambangan, khususnya batu bara dan emas. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu lingkungan ekonomi. Dilihat dari data BPS tahun 2019, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan, yaitu sebesar 5,02% dari tahun sebelumnya. Sehingga, ini masih dari data yang sama, Indonesia mengalami inflasi 2,72% pada tahun 2019. Jika dilihat dari produksi batubara di Indonesia, terus meningkat dari 2008 hingga data terakhir 2017. Data ini diambil dari BPS tahun 2020. Akan tetapi, menurut Kementerian SDM, ekspor batubara dikurangi lantaran dimaksimalkan untuk konsumsi domestik. Nah, dari isu lingkungan ekonomi ini, maka peluang bagi perusahaan adalah batubara diketahui sebagai sumber pendapatan negara, dan batubara menyumbang hampir 80% dari total pendapatan non-minyak gas. Berdasarkan lingkungan ekonomi ini bisa menjadi peluang perusahaan dalam meningkatkan profitnya. Lalu pertumbuhan di sektor batubara akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas bisnis PAMA. Indonesia yang sempat mengalami inflasi, hal ini akan berpengaruh pada upah tenaga kerja PAMA, dan dengan adanya pertumbuhan di sektor batubara menyebabkan pasar yang besar dan dapat dipastikan kompetisi dalam industri ini semakin ketat. Oleh karena itu, implikasi bagi pelaku bisnis antara lain, perusahaan bisa memasukkan variabel tingkat inflasi untuk peningkatan upah. Kedua, PAMA bisa membuat anggaran tenaga kerja yang berbeda berdasarkan bidangnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah menyusun strategi STP untuk mengetahui. Aspek yang kedua yaitu lingkungan demografi. Menurut data dari Worldometers 2020, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah sekitar 274 juta jiwa. Pada masa ini, jumlah penduduk produktif akan lebih dominan, sehingga Indonesia berada pada kondisi bonus demografi. Akan tetapi, data Tirto ID menyatakan komposisi SDM Indonesia didominasi oleh lulusan SD sebesar 25,21%. Nah, di satu sisi, kegiatan tambang memiliki risiko bahaya yang besar. Kemudian muncul berita kecelakaan tambang karyawan PT PAMA pada Februari 2020. Untuk konsumen batubara Indonesia, menurut Kementerian SDM, selain pasar domestik juga untuk memenuhi pasar luar negeri, antara lain Cina, India, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, prediksi volume konsumsi batubara Cina, India, dan Amerika masih akan terus tumbuh hingga tahun 2040. Pertumbuhan tersebut bisa menjadi target pasar penjualan batubara ke depannya. Maka, opportunity yang bisa diambil dengan kondisi bonus demografi ini, PAMA bisa melakukan penguatan SDM sebagai aset perusahaan untuk membentuk SDM yang berkualitas, dan negara Cina, India, Korea adalah pasar yang potensial bagi PAMA.
Trade-nya sendiri adalah dengan SDM yang kurang kompeten akan membuat daya saing rendah dan mengakibatkan produktivitas bisnis rendah. Perusahaan akan kesulitan mencari SDM yang sesuai untuk posisi top manajemen. Selain itu, terkait ancaman keselamatan kerja akan memberikan persepsi buruk pada industri pertambangan. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan PAMA antara lain, 1. Melakukan program pengembangan SDM. 2. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar, PAMA harus meningkatkan standar dan kualitas batu bara. Dan terakhir, PAMA harus bertanggung jawab atas kecelakaan kerja dengan menerapkan SOP dan K3 dalam perusahaan. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan alam. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia berada pada jalur khatulistiwa, sehingga berdampak pada iklim yang dialami Indonesia dengan curah hujan tinggi. Tetapi kelebihannya sendiri secara potensial, Indonesia memiliki kekayaan tambang yang melimpah. Seperti gambar peta persebaran hasil tambang yang ada di slide. Lebih lanjut, Indonesia masih memiliki cadangan sumber daya batu bara sebesar 147,6 miliar ton menurut Kementerian SDM dan paling banyak berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Nah, industri pertambangan masih rawan terhadap pengerusakan lingkungan, seperti pencemaran air laut yang diakibatkan oleh seringnya kapal tongkang batu bara yang tumpah ke laut, kemudian industri pertambangan menimbulkan dampak polusi udara. Maka, peluang yang bisa diambil adalah dengan curah hujan yang tinggi, harga batu bara akan lebih tinggi dari biasanya. Kemudian hal ini akan menguntungkan bisnis PAMA. Lalu dari tersebarnya lahan tambang dan cadangan batu bara di Indonesia, PAMA berpeluang mengolah dan mendapatkan proyek di bidang batu bara. Akan tetapi, ancaman yang akan dihadapi adalah kondisi iklim yang berubah-ubah, bisa menurunkan tingkat produksi aktivitas pertambangan PAMA, dan masalah kerusakan lingkungan alam akan membuat image buruk pada perusahaan. Oleh karena itu, PAMA bisa mengimplikasikan langkah strategisnya, antara lain pertama, melakukan eksplorasi tambang setiap tahun dan melakukan kerjasama dengan stakeholder. Kedua, PAMA perlu melakukan maintenance secara rutin terhadap alat berat. Kemudian melakukan reklamasi dan meminimalisir kerusakan alam. Selanjutnya, aspek keempat adalah hukum domestik. Dalam industri pertambangan, penting untuk mengikuti aturan yang disebut AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup. Lebih lanjut, isu izin lingkungan hidup ini akan diubah dalam Omnibus Law. Peluang bisnisnya sendiri adalah PAMA sudah menerapkan peraturan AMDAL dengan baik, seperti mengurangi jumlah limbah dan emisi rumah kaca, manajemen reklamasi, pengelolaan air bersih, dan sebagainya. Melihat dari kondisi hukum Indonesia, ancaman yang akan dihadapi adalah dengan perizinan yang berubah-ubah, membuat kondisi regulasi tidak kondusif, sehingga hal ini bisa menghambat proses pertambangan batu bara. Oleh sebab itu, implikasi bisnis bagi PAMA antara lain, pertama, PAMA harus mengikuti peraturan yang berlaku dan tetap membayarkan pajaknya. Kedua, untuk menghindari pungutan liar, PAMA bisa berkolaborasi dengan pemerintah atau masyarakat sekitar, dan PAMA bisa mengimplementasikan kegiatan tambang eco-friendly, yakni konservasi, rehabilitasi, reklamasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Kelima adalah aspek hukum internasional. Kementerian SDM bekerja sama dengan Asia Pacific Energy Research Center mengadakan diskusi mengenai skenario menghadapi tantangan energi di negara-negara APEC. Lalu, adanya protokol Kyoto yang menyebarluaskan isu global warming di belahan negara, di mana batu bara melepaskan 66% lebih banyak CO2 ke atmosfer. Nah, peluang dari kondisi ini mempengaruhi kerjasama internasional yang lebih mudah, dari pergerakan bebas barang yang melewati perbatasan, kemudian penyederhanaan pajak antar negara anggota APEC, dan kemudahan link produksi di negara anggota lainnya.
Selain itu, PAMA bisa memanfaatkan clean coal melalui teknologi carbon capture and storage untuk mengurangi perubahan iklim global. Kemudian, tantangan yang akan dihadapi adalah adanya kesamaan nasib di APEC. Apabila satu negara merugi, maka akan berdampak pada negara anggotanya. Lalu, Indonesia akan membuat kebijakan untuk menurunkan tingkat produksi batu bara terkait dukungan pada protokol Kyoto. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan perusahaan adalah untuk mengantisipasi dampak dari kerjasama APEC, perusahaan bisa mempersiapkan investasi baru atau proyek baru, dan sebaiknya PAMA bisa memanfaatkan teknologi clean coal untuk mitigasi pemanasan global. Selanjutnya adalah aspek sosial budaya. Industri pertambangan seringkali diberitakan buruk. Hal ini masih banyak masyarakat sekitar yang terkena dampak, termasuk aspek sosial budaya yang ada di dalamnya. Dampak sosial memunculkan kelompok yang kontra dan memberikan pengaruh pada perusahaan, sehingga menciptakan elit baru dalam masyarakat. Sedangkan dampak budaya menimbulkan pola konsumsi masyarakat yang berubah dari primer ke kebutuhan tersier. Untuk peluang bisnisnya sendiri, program CSR yang sudah dilakukan oleh PAMA meliputi program pembinaan budidaya ikan tawar, santunan anak yatim, perbaikan infrastruktur, pelatihan guru, program sarana kebersihan, penghijauan, dan lain sebagainya. Untuk tantangan bisnis yang akan dihadapi terkait persepsi negatif perusahaan tambang di kalangan masyarakat, yang hal ini akan berdampak image buruk dan perusahaan akan tidak diterima. Kemudian, PAMA bisa mengimplikasikan langkah strategisnya antara lain dengan membentuk Community Development Program dan program CSR untuk mengembalikan image perusahaan dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Aspek ketujuh adalah pemerintahan. Isu yang meluas mengenai good governance yang seharusnya bisa lebih terbuka dan transparan. Menurut Institute for Essential Service, pemerintah dinilai inkonsisten dalam menjalankan rencana pembatasan produksi batu bara. Peluangnya adalah PAMA sudah memiliki izin lengkap sesuai prosedur pemerintah, karena tidak semua perusahaan pertambangan memiliki izin lengkap. Ancaman yang akan dihadapi adalah inkonsisten kebijakan pemerintah akan berdampak pada pertumbuhan sektor pertambangan ke depan, di mana hal ini akan semakin sulit. Karena PAMA sudah mengikuti regulasi yang diatur pemerintah, implikasinya adalah PAMA harus siap dengan tambahan peraturan yang akan diberikan pemerintah. Kemudian peraturan tersebut bisa saja berdampak pada pertumbuhan bisnis. Untuk aspek yang terakhir adalah teknologi dan informasi, di mana sudah mengalami revolusi perubahan semakin cepat, semakin canggih melalui sistem big data. Bisnis pertambangan sendiri juga sudah didominasi oleh peran teknologi digital melalui sumber berita investor.id. Peluang bisnisnya adalah untuk mendapatkan hasil data yang lebih akurat, lebih efektif dan efisien. Sistem pengelolaan database intraperusahaan bisa berbasis server. Selain itu, untuk mengangkut hasil tambang, sekarang sudah bisa dari jarak jauh dengan memanfaatkan digitalisasi. Namun demikian, ancaman yang perlu diantisipasi adalah peran teknologi dapat menggantikan SDM dalam bisnis, sehingga perusahaan akan mengalami pengurangan karyawan. Oleh karena itu, langkah strategis yang bisa diimplikasikan dalam bisnis antara lain, PAMA perlu pengembangan digitalisasi pada perusahaan tambangnya. Kedua, pemilihan teknologi disesuaikan dengan strategi perusahaan untuk memperoleh keuntungan lebih banyak. Dan ketiga, mengembangkan knowledge management system untuk lebih responsif terhadap kebutuhan perusahaan. Masuk pada bagian kesimpulan dari analisis faktor eksternal perusahaan PAMA. Dalam hal ini diketahui terdapat 8 faktor yang mempengaruhi performa perusahaan. Antara lain, ada lingkungan ekonomi, kemudian lingkungan alam, demografi, hukum domestik, hukum internasional, sosial budaya, pemerintahan, informasi, dan juga teknologi.
Faktor-faktor tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dan strategi perusahaan, di mana diharapkan perusahaan mampu menghadapi perubahan pada lingkungan eksternal bisnis. Oleh karena itu, PAMA perlu melakukan analisis lingkungan eksternal secara berkala agar PAMA dapat bersaing secara global dan dapat sustain dalam industri pertambangan, khususnya batu bara dan emas. Dan rekomendasi dari hasil analisis yang bisa saya berikan, pertama, peluang utamanya adalah aspek ekonomi dan lingkungan alam. Dari kedua peluang ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk sustainability. Kemudian yang kedua dilihat dari ancaman yang harus diantisipasi ada pada aspek hukum domestik dan juga aspek lingkungan sosial budaya. Oleh sebab itu, PAMA disarankan untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dengan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk implikasi bisnis, PAMA perlu menerapkan core competencies bisnis dan meningkatkan penjualan ke pasar domestik maupun juga ke beberapa negara untuk kegiatan ekspor. Perusahaan juga perlu menerapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung proses bisnisnya, di mana PAMA harus lebih berani untuk menjalin hubungan baik dengan para pihak yang berkepentingan secara domestik maupun internasional. Nah, pengimplementasian faktor eksternal ini bertujuan agar bisnis yang dijalankan oleh PAMA bisa sustain dan berjalan. Sekian presentasi kali ini saya sampaikan. Sesuai dengan tujuan di awal, semoga paper ini dapat memberikan insight baru bagi akademisi dan perusahaan khususnya. Kurang lebih apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Stay safe, stay happy, and stay at home buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.